Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di siang kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghani Saputra dari jurusan Pemikiran Politik Islam. Di sini saya mempresentasikan hasil diskusi makalah yang bertemakan politik Jawa sebagai cerminan politik nasional selama 10 menit ke depan. Dan di sini saya sebagai moderator, direksi juga sebagai materi pertama, dan pemateri kedua Mas Wikam, dan pemateri ketiga Mas Didan, dan pemateri keempat Mbak Neta, dan pemateri kelima Mbak Fitri. Baik, tidak perlu basa-basi lagi. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkahnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Pengertian konsep politik Jawa. Politik Jawa dari bahasa Yunani politikos, yang memiliki arti dari atau berkaitan dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintahan. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan kemanusiaan yang selalu hidup bermasyarakat, selalu hidup berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, politik selalu menjadi gejala untuk mewujudkan proses perkembangan dari dalam diri manusia. Sehingga apapun alasan pengamatan mengenai politik, tidak mungkin begitu saja merupakan adanya faktor kemanusiaan di dalamnya. Secara umum, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang diantara lain mewujudkan proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian Jawa secara geologi ialah bagian dari suatu formasi geologis tua berupa pegunungan yang menyambung dengan deretan pegunungan Himalaya dan pegunungan di Asia Tenggara. Sementara dalam karya Darori Amin mengutip pertanyaan dari Kodiran bahwa yang disebut dengan masyarakat Jawa, atau lebih tepatnya suku Jawa secara antropologi budaya, adalah orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya menggunakan bahasa Jawa serta dengan berbagai ragam dialeknya secara turun-temurun. Jadi masyarakat Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di Jawa bagian tengah dan timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut atau yang memiliki darah keturunan dari daerah tersebut dan dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa atau budaya Jawa. Politik Jawa adalah suatu tatanan yang dipemerintahi atau pada sebuah kekuasaan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga menjadi ciri khas masyarakat tersebut dalam menjalankan sistem politiknya. Politik Jawa dalam konsep tertentu tidak dapat melepaskan sejarah zaman dahulu serta penguasaan kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara. Menurut Pramoedya, ada 4 komponen kekuasaan masyarakat Jawa dalam politik Jawa pada masa itu, yaitu melalui sistem kasta. Pada zaman Jawa Hindu, kekuasaan diraih melalui sistem kasta. Akan tetapi ada kesempatan untuk naik kasta melalui perjuangan politik. Adapun pada zaman Jawa selain ditentukan dari usaha seorang yang memperjuangkan kedudukan kekuasaan tersebut. 2. Melalui adanya moral senjata. Kekuasaan dapat dipengaruhi dengan adanya moral senjata. Dengan bermodalkan senjata, seorang penguasa dapat menjadi pahlawan ataupun penjahat. Sedangkan dari model teman yang setia, seorang dapat dengan mudah membangun suatu negeri atau menghancurkan negeri tersebut. Ketiga,
melalui monopoli perdagangan. Kekuasaan membutuhkan biaya yang besar, sehingga seorang aktor politik harus menguasai berbagai sumber daya alam dan monopoli perdagangan bagi baik darat maupun laut. 4. Pendekatan ke penguasa. Kekuasaan dapat didapatkan melalui pendekatan ke penguasa atau bisa disebut dengan orang dalam untuk meminta suatu jabatan atau posisi penting, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang menjadi bagian dari kelompoknya. Berdasarkan keempat konsep di atas, dapat dikatakan bahwa politik Jawa pada masa lampau masih memiliki bekasnya yang mendalam dalam ketatanan sistem politik saat ini. Yahya Muaimin dalam karyanya yang berjudul Persoalan Budaya Politik Indonesia menjabarkan tentang sikap-sikap masyarakat Jawa terkait dengan pelaksanaan politik di Indonesia. Adapun sikap tersebut diantara lain: 1. Konsep halus. Masyarakat Jawa yang cenderung untuk menghindarkan diri dari cenderungan untuk tidak berada pada situasi konflik dengan pihak lain. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga mudah tersinggung. Kemudian di dalam konteks ini, bentuk mewujudkan berupa mengekang emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi, sehingga kecenderungan untuk meminimalisir pertikaian cukup besar. Kedua, menjunjung tinggi ketenangan sikap. Kewajiban dapat tercapai dengan bersikap tenang di depan umum, yaitu dengan memusatkan kekuatan diri. Pola ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa menganggap orang yang berwibawa tidak perlu berarti orang yang memiliki kelebihan diri dalam suatu hal. Akan tetapi, orang yang berwibawa adalah orang yang memiliki kedudukan atau status tertentu, sehingga merupakan objek loyalitas dan kepatuhan pada orang lain. Ketiga, konsep kebersamaan. Dalam kebudayaan Jawa, kebersamaan ini secara operasional tidak sekedar diaktualisasikan dalam aspek-aspek yang materialistis, akan tetapi juga aspek non materialistis. Konsep ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya kebersamaan yang dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam tatanan negara, dapat menghindarkan dari adanya perpecahan, baik itu dalam sistem pemerintah maupun dalam masyarakat. Selanjutnya bisa diterusin Mas Ikam. Jadi saya akan melanjutkan materi yang kedua, pengertian politik nasional. Politik nasional dapat diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara mengenai pembinaan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sertifikat si politik nasional di NKRI terbagi menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat pembentuk kebijakan puncak. Dalam penentuan ini juga meliputi dua aspek, diantaranya: A. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah politik bangsa dan negara untuk merumuskan idealisme nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. B. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti yang tercantum pada pasal 10 sampai 15 Undang-Undang 1945. Tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekret,
peraturan atau piagam kepala negara. 2. Tingkat kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, Mas Jan. Nomor 3, tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan Menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. 4. Tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. 5. Tingkat penentu kebijakan di daerah dalam penentuannya ini juga memiliki dua aspek diantaranya. A. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah tetap pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. B. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah Perda tingkat 1 atau 2. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau wali kota dan kepala daerah tingkat 1 atau 2 disatukan dalam satu jabatan yang disebut gubernur atau kepala daerah tingkat 1, bupati atau kepala daerah tingkat 2 atau wali kota atau kepala daerah tingkat 2. Selanjutnya silakan Mbak Meta. Oke, selanjutnya faktor sebab akibat politik Jawa sebagai cerminan politik nasional. Yang ke-1 itu ada etnis Jawa. Etnis Jawa merupakan salah satu etnis terbesar di Indonesia. Fakta inilah yang menciptakan pola budaya yang mendominasi termasuk aspek politik. Yang kedua, keberadaan pemerintah tertinggi yang terletak di Pulau Jawa. Contohnya saja, Istana Negara Indonesia itu berada di tanah Jawa. Otomatis orang-orang yang mendominasi politik Indonesia itu etnis Jawa. Yang ketiga, politik Jawa yang memiliki sikap adiluhung. Sikap adiluhung itu menghargai orang lain atau lemah lembut. Yang keempat, adanya interaksi simbolik di dalam politik Jawa. Interaksi simbolik itu artinya kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyebabkan terciptanya simbol-simbol tertentu yang mana apabila sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Contohnya interaksi simbolik yang terjadi di Indonesia itu mayoritas pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan berasal dari etnis Jawa. Yang terakhir, presiden yang tepat adalah orang Jawa. Dilihat dari realitanya bahwa hanya satu presiden dari 7 presiden di Indonesia yang bukan orang Jawa. Itu pun tidak berlangsung lama. Oke, baik. Berdasarkan sebab-sebab politik Jawa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Neta, tentunya tidak lepas dari akibat yang akhirnya ditimbulkan di dalam masyarakat tentang politik Jawa sebagai cerminan politik nasional ini. Saya akan menjelaskan beberapa akibat yang ditimbulkan di dalam masyarakat tersebut. Yang pertama yaitu presiden harus orang Jawa. Pandangan ini mungkin dianggap sebagai pandangan yang subjektif, akan tetapi pada kenyataannya di dalam sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa presiden itu memang harus orang Jawa, dengan bukti bahwa 6 dari 7 presiden Indonesia hingga saat ini merupakan orang Jawa. Bahkan satu-satunya presiden yang bukan dari Jawa yaitu beliau Bapak B.J. Habibie yang terakhir di Gorontalo masih memiliki darah keturunan Jawa dan memiliki masa kepemimpinan yang cenderung sebentar. Hal itu akhirnya menimbulkan perspektif dari masyarakat bahwa presiden yang paling tepat ya memang orang Jawa. Mungkin perspektif tersebut akan berubah suatu saat nanti, akan tetapi hingga saat ini masih belum ada yang bisa mengubah perspektif tersebut. Yang kedua yaitu dominasi budaya Jawa
Jawa terhadap pembentukan politik nasional menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah sebuah keniscayaan. Tentu saja, mulai dari bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia pada zaman penjajahan di Pulau Jawa hingga akhirnya teks kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan di Pulau Jawa ini, dan keputusan untuk meletakkan istana negara di Jawa bukanlah sebuah kebetulan atau sesuatu yang memang direncanakan. Akan tetapi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu anugerah dari Tuhan. Sehingga meskipun Indonesia yang multi etnis ini tidak menolak adanya dominasi tersebut. Yang ketiga adalah kecenderungan etnis lain untuk menyesuaikan dengan tradisi ataupun budaya politik Jawa. Hal ini mungkin bisa saja dianggap sesuatu hal yang kurang tepat. Akan tetapi, jika dilihat pada kenyataannya, politik nasional merupakan satu-satunya pedoman untuk dijadikan pedoman etnis-etnis di seluruh wilayah Indonesia dalam bidang politik. Dan politik nasional merupakan cerminan dari politik Jawa. Hal tersebut akhirnya dapat diartikan bahwa etnis lain akhirnya menyesuaikan dengan bagaimana budaya politik Jawa tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik.